Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sejawat sekalian yang saya hormati. Sangat istimewa sekali pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan saya, Dr. Cepi, pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Klik Dokter yang bekerja sama dengan Bogi Jaya dan didukung oleh PT Organon Pharma Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yang berjudul Healthy Timing and Spacing of Pregnancy. Pastinya kalau kita lihat tema ini berkaitan dengan klinis kita sehari-hari sesuai dengan profesi rekan-rekan sejawat sekalian. Nantinya rekan-rekan sejawat apabila ingin bertanya di akhir sesi bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A yang nantinya akan saya bacakan dan kita tanyakan sama-sama pada narasumber yang telah hadir pada hari ini. Suatu kehormatan untuk saya menjadi moderator pada webinar pagi ini dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah cukup kita kenal, sangat spesial, Dr. Heber Situmorang, SPG Konsultan. Saya informasikan juga bagi rekan-rekan sejawat untuk bisa mendapatkan sertifikat 2 SKP dari IDI, silakan mengakses link tautan yang akan kami berikan di akhir acara dengan mengisi form post-test. Mohon data diisi dengan lengkap dan benar, dan sertifikat akan dikirimkan via email. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mendengarkan sama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Didi Dani Kusuma, SPG Konsultan Feto Maternal MPH, selaku Ketua Pogi Jaya. Kepada beliau, kami persilakan. Apakah suara saya bisa didengar orang? Bisa, Dr. Didi, silakan. Ya, alhamdulillah. Jadi pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa hari ini kita bisa menyelenggarakan acara ini. Terima kasih pada Dr. Cepi sebagai moderator, kemudian Dr. Herbert Situmorang, SPOG subspesialis FAIR. Tentunya juga kepada sponsor dari Organon dan Klik apa tadi saya lupa tuh. Klik Dokter. Klik Dokter ya. Tentunya saya sebagai Pogi Jaya, kita sebagai Pogi Jaya tentunya harus updating. Ya, jadi tentunya acara-acara seperti ini memberikan pembekalan pada kita, mencerahkan pada kita bahwa kita hari ini akan membicarakan tentang long acting progestin. Yang kalau lihat judulnya Timing and Spacing Pregnancy, tentunya kita tahu kalau kita berkeluarga berencana berkontrasepsi ada periode menunda, ada periode menjarangkan, ada periode mengakhiri kesuburan. Nah, barangkali si long acting progestin ini berperan dalam hal menjarangkan kehamilan dan mengakhiri kesuburan. Dulu kita mengenal ada Norplan 6, ada Norplan 2, barangkali sekarang kalau boleh saya nyebut merek ini ada Implanon. Jadi tentunya kita tahu bahwa alat long acting progestin ini dulu memang pertama kali keluar di Indonesia sangat boomingnya, laku keras karena dia disebut sebagai susuk. Tetapi memang dalam perjalanannya agak kurang populer karena ternyata untuk melakukan pengelepasannya itu nggak mudah. Nah, barangkali sekarang ada inovasi baru, long acting progestin yang satu batang, barangkali ini lebih mudah dalam teknis pemasangan dan pelepasannya, dan tentunya kita tahu efektivitasnya tinggi dengan menggunakan long acting progestin. Kita mengenal ada metode kontrasepsi efektif terpilih, barangkali ini long acting progestin bagian dari salah satu dari alat MKET itu. Sehingga tentunya kita sama-sama sebagai SPOG
dalam praktek kita sehari-hari tentu berhubungan dengan ibu hamil yang dari perjalanannya tentu kita program kita sama-sama tentunya menurunkan kematian ibu dan menurunkan kematian bayi. Dengan menggunakan kontrasepsi, si perempuan ini tidak hamil dan pasti dia tidak akan meninggal karena kematian maternal. Karena kalau berkontrasepsi dia tidak akan hamil dan tidak akan mengalami kematian maternal. Jadi data statistik menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi menurunkan kematian maternal sampai dengan 50%. Baik, sekali lagi saya terima kasih teman-teman sejawat sekalian yang bersedia mengikuti acara ini. Tentunya kita manfaatkan sebaik-baiknya pencerahan ini sehingga kita dapat berpraktek lebih bertanggung jawab sesuai dengan evidence-based medicine. Artinya kita tetap updating dan menggunakan teknologi terbaru dengan kaidah-kaidah ilmiah yang tepat. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya dibuka. Dan sekali lagi terima kasih. Selamat teman-teman untuk mengikuti acara ini. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya, Dr. Didi. Terima kasih, Dr. Didi. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi etik yang akan disampaikan oleh Dr. JM Seno Aji, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis Obginsos, selaku sekretaris Bogi Jaya. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Cetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera kepada para sejawat sekalian. Saya akan share screen. Sudah terlihat ya dok ya? Sudah full? Sudah dok. Oke. Sebagai pesan dari organisasi kita, organisasi besar kita IDI, maka kita sebagai salah satu anggota profesi kedokteran wajib menayangkan masalah etik untuk profesi kita untuk mengingatkan pada setiap acara ilmiah. Baiklah, saya akan membawakan mengenai etika profesi kedokteran. Ya, kita tahu bahwa di profesi itu disebut profesi kalau ada kode etik profesi. Artinya kalau profesi itu tidak ada kode etik, maka tidak bisa disebut sebagai profesi. Karena di dalamnya akan memuat kewajiban, ya, amar, larangan yang harus ditaati oleh anggota profesi tersebut. Kita memakai undang-undang praktek kedokteran tahun 2004 mungkin yang terakhir ya. Di pasal 1 bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan kompetensi dan harus mempunyai kode etik ya, kata-kata kode etik. Secara umum kalau kita lihat di kode etik kedokteran Indonesia itu mencangkup 4 bagian besar ya. Pertama adalah pasal mengenai kewajiban umum, kemudian pasal mengenai kewajiban terhadap pasien, terhadap teman sejawat dan pada diri sendiri ya. Jadi ada etik terhadap diri sendiri juga, itu penting ya. Artinya tidak hanya kepada teman atau pasien saja. Saya akan membawakan hal-hal yang penting saja karena waktu kita terbatas ya untuk profesi kita. Pertama adalah di kewajiban umum yang 14 tadi ada beberapa yang penting. Pertama dari pasal 1 ya. Bahwa setiap dokter harus menjunjung tinggi dan menghayati mengamalkan sumpah dokter. Saya rasa kita mengulang-ulang lagi ya kalau kita akan memperpanjang SIP. Kita biasanya mengingat ulang ya mengenai Sumpah Dokter Indonesia ya, ada di slide bahwa di situ dikatakan ada beberapa hal yang menyatakan untuk perikemanusiaan kita profesi kita sebagai dokter dan sejawat serta kepada pasien kita. Di kewajiban umum berikutnya di pasal 4 bahwa setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri ya. Saya rasa pasal ini mulai berkembang dengan adanya media sosial ya seperti Instagram, TikTok dan sebagainya, yang kita juga sebagai dokter ternyata bukan sebagai rakyat biasa ya, tapi sebagai organisasi profesi yang terikat keprofesian kita. Sehingga mungkin nanti akan kita telah ulang bagaimana kita bermedia sosial ya. Kemudian hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran etik sebenarnya yang lain adalah mengenai penggunaan gelar yang tidak menjadi haknya. Ya, kalau kita lihat kemarin tidak ada gelar itu, tiba-tiba kok hari ini ada gelar ya. Bukan berarti tidak boleh, artinya kalau gelar itu sah, tidak
dan memang mendapatkan dari institusi yang sah, maka silakan memakai. Tidak mengiklankan kemampuan yang berlebihan, ya, artinya bukan tidak boleh, yang berlebihan sebenarnya, baik lisan maupun tulisan. Saat ini memang pasal ini tidak berubah-ubah, tapi tetap ada. Yang berubah adalah kondisi situasi kita ya saat ini yang berhubungan dengan masalah media sosial, yang kita harus melakukan suatu telah ulang mengenai hal tersebut. Di jurnal etika kedokteran, di situ juga beberapa hal dikatakan mengenai tindakan yang memuji diri, bersifat mempromosikan produk atau layanan komersial. Nah, kita juga harus hati-hati hal tersebut ya. Kemudian dokter juga wajib menjamin bahwa setiap informasi yang disampaikan bersifat fakta ya dan terhindar dari segala niat untuk menunjukkan kehebatan diri yang berlebihan, sebenarnya begitu ya, bukan tidak boleh. Sebenarnya medsos kan memang tujuannya adalah untuk mengekspresikan diri ya, sebagian dari tujuan dari medsos, termasuk juga untuk memberikan informasi yang positif ya, yang baik kepada masyarakat. Kewajiban umum yang lain adalah setiap dokter harus berhati-hati dalam mengumumkan dan menerangkan setiap penemuan teknik pengobatan yang baru, yang sebenarnya belum diuji kebenarannya. Nah, keinginan masyarakat dengan keinginan kita sebagai dokter seringkali berbeda dalam hal pembuktian suatu tindakan ya. Jadi kadang-kadang kita merasa kalau membuktikan itu terhadap masyarakat itu agak sedikit lebih ringan dibanding kalau membuktikan di dunia kedokteran yang bersifat saintifik. Nah, jadi kita juga harus memberikan informasi ke masyarakat dengan saintifik sebenarnya begitu. Ya. Kemudian dokter dilarang mengumumkan menganjurkan penerapan barang produk jasa kesehatan yang terkait dengan salah satunya adalah multi level marketing. Saya lihat walaupun terlihat positif ya, tetapi dengan adanya multi level marketing seperti ada supporting atau ada hal yang harus dibalas dalam hal membahas suatu produk yang berdasarkan suatu level-level yang nanti mungkin akan menguntungkan diri dokter tersebut. Ya. Kemudian wajib hati-hati dalam mengumumkan setiap penemuan teknik yang tadi. Ya kita tidak bisa memakai uji tersebut berdasarkan testimoni semata-mata ya. Testimoni yang berhubungan dengan teknik tindakan yang kita kerjakan. Bukan tidak boleh, tapi kita harus hati-hati untuk melihat apakah itu suatu hasil yang dihasilkan oleh suatu tindakan kita secara saintifik atau tidak ya. Nah, di sini juga yang tadi saya katakan mengenai MLM ternyata dimasukkan dalam jurnal etika kedokteran ya. Nah, ini suatu yang harus kita sikapi dengan hati-hati. Kalau memang itu murni MLM, dokter sebenarnya tidak bisa, terutama yang berhubungan dengan penerapan untuk produk-produk yang dipakai pada praktek kedokteran sehari-hari ya. Kemudian dari MKEK dikatakan juga fatwa nomor 7 ini berhubungan dengan etika secara umum, bahwa penggunaan media sosial termasuk hal yang memuat gambar dokter wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan etika profesi. Nah, karena kebetulan kita dokter, maka kita harus hati-hati pada waktu kita mengaktualisasi diri kita di media sosial. Bukan tidak boleh, bukan jadi tidak bebas, tapi kita harus hati-hati karena kita membawa nama dokter. Artinya pada waktu kita mempresentasikan diri kita, banyak orang tahu bahwa kita dokter. Dan pada saat apapun yang kita katakan, mereka merasa bahwa itu perkataan dari seorang dokter yang pasti benar ya. Itu memang kita harus hati-hati. Beda kalau mungkin para sejawat bukan dokter ya. Kemudian fatwa nomor 12 dari MKEK ya. Saya bisa MKEK karena dia majelis kita yang mengevaluasi mengenai masalah-masalah etik ya. Sebaiknya dokter menghindar untuk mendesain pujian pasien masyarakat dirinya dikirim ke publik. Nah, ini juga mulai banyak aspek ya, karena memang kalau kita lihat di media sosial banyak pasien melegitimate atau melakukan testimoni terhadap pelayan dokter yang sepantasnya, saya rasa itu masih boleh ya, tapi untuk yang berlebihan maka kita harus hati-hati dalam melakukan sharing. Kecuali kalau pasien itu yang share sendiri ya, tapi seringkali dengan share pasien, dokter juga melakukan resharing ya atas nama dokter, karena ini merupakan suatu faktual yang baik untuk dokter. Saya rasa itu tidak masalah, tapi dalam batas-batas yang memang masih bisa diterima di profesi kita ya.
Kemudian masalah etik yang lain dan penggunaan media sosial bisa disebabkan karena masalah pelanggaran privasi pasien. Jadi hati-hati pada waktu share tindakan, memeriksa pasien dan melibatkan pasien itu ada di media kita, maka kita harus memerlukan izin ya. Kemudian kita dijelaskan tentang batas hubungan dokter dengan pasien. Artinya pada titik tertentu karena problemnya adalah masalah etik ya, mungkin tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar legalitas, tapi mungkin ada ketidakpantasan dalam masalah etik, maka kita juga harus memperhatikan. Pencemaran reputasi profesi, kemudian kualitas dan kepercayaan informasi yang kurang terjamin. Nah, ini masuk ke dalam ranah informasi pasien yang akan kita share di publik ya, di medsos. Ini mungkin yang sehari-hari kita pakai, nggak tahu dokter yang mana. Kalau sudah lumayan agak tua, biasanya masih pakai Facebook, yang muda-muda sudah di TikTok, tapi sekarang TikTok juga dipakai oleh banyak kalangan ya. Instagram juga merupakan sesuatu yang saat ini masih nomor 2 atau nomor 3 terbanyak di dunia yang kita pakai untuk media sosial. Kewajiban umum yang lain adalah mengenai pentingnya seorang dokter untuk memberikan surat keterangan atau pendapat yang diperiksa sendiri kebenarannya pada pasien-pasien yang sering mendapatkan permintaan untuk surat kesehatan, surat cuti yang berhubungan dengan kemungkinan ketidakcocokan dari pemberian itu ke pasien kita ya. Misalnya pasien asal minta surat kesehatan dan sebagainya. Hati-hati karena bisa dipakai sebagai media untuk alibi pasien ya pada saat kita memberikan informasi yang tidak benar dan ternyata pada saat itu pasien ternyata tidak mengerjakan pekerjaan yang dokter tuliskan sebagai pasien yang kontrol dan harus istirahat ya. Seorang dokter juga harus menghormati hak-hak pasien, kemudian hak-hak sejawat dan hak tenaga kesehatan yang lain ya. Di situ ada perawat, ada bidan, ada paramedis ya. Itu juga hak-hak yang harus kita jaga, hak-haknya, hak informasinya ya. Kemudian pasal 56, pasal 57, 58 di situ menyatakan setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian seluruh pertolongan yang diberikan kepadanya. Setiap orang atau pasien ya adalah berhak atas rahasia. Tadi kan umum, sekarang masuk ke pasien ya. Saya batasannya berikutnya pasien. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan. Jadi kita harus hati-hati menginformasikan informasi kesehatan pasien kita terhadap orang lain. Dan setiap orang dalam tanda petik pasien berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang kesehatan yang menimbulkan kerugian. Nah, ini mungkin akan kita masukkan ke dalam ranah di mana saat ini orang tidak bisa serta-merta akan harus menuntut ganti rugi berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter. Karena kita masuk ke dalam suatu undang-undang yang lebih spesifik untuk profesi. Kemudian Undang-Undang Nomor 29 ya tentang praktek kedokteran untuk pasien ya. Pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Berhak meminta pendapat dokter atau dokter gigi yang lain. Jadi bisa second opinion, berhak mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, berhak juga menolak tindakan medis. Jadi pada informed consent bisa saja tidak konsen tapi menolak. Dan berhak mendapatkan isi rekam medis ya, bukan mendapatkan rekam medis ya, tapi isi rekam medis ya. Persetujuan tindak medik juga ada tata cara aturannya ya dengan beberapa undang-undang yang mengatur, yaitu kita harus memberikan inform yang jujur dan kemudian pasien menyetujui tindakan. Pasien yang memang berhak untuk menyetujui tindakan ya. Undang-Undang 29 pasal 45, setiap tindakan kedokteran dilakukan harus terdapat persetujuan pasien pada tingkat tertentu ya. Artinya pada tindakan-tindakan yang umum tidak perlu, tapi tindakan yang khusus invasif perlu. Persetujuan yang dimaksud adalah diberikan pasien secara lengkap ya, pasien yang memang berhak atau sudah bisa melakukan konsen ya. Penjelasan sebagaimana berikut adalah diagnosis dan tata cara tindakan medis ini pada informed consent. Kemudian tujuan tindakan medis dan yang sering kita lupakan mungkin adalah alternatif. Jadi ada option-option lain sebenarnya selain yang kita kerjakan kalau ada ya. Kemudian risiko dan komplikasi serta prognosis ya terhadap tindakan tersebut. Kemudian pasien melakukan persetujuan. Kemudian setiap tindakan kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus tertulis ya.
operasi, tindakan invasif yang lain harus dilakukan secara informed consent dengan tertulis. Ya. Penjelasan pasal 45 yang berat memberikan persetujuan penanganan adalah pasien sendiri, ya, jika sudah dewasa dan sadar sepenuhnya. Kalau belum, maka ada perwalian yang ditunjuk. Apabila pasien sendiri berada di bawah pengampuan, ya, maka persetujuan bisa diberikan oleh wali. Dalam keadaan gawat darurat tidak memerlukan informed consent. Namun, setelah sadar, kita bisa meminta konsen pada pasien maupun walinya. Ya, jadi pada keadaan darurat, kita diperbolehkan untuk melakukan tindakan penyelamatan nyawa pasien tanpa harus melakukan informed consent. Kemudian kewajiban terhadap sejawat, ya tadi umum, pasien sekarang sedang sejawat. Setiap dokter memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Bukan berarti yang lain tidak, tapi ini khusus untuk sejawat seperti saudara kandung, ya. Padahal sama saudara kandung sering berantem ya malah ya. Tapi maksudnya ingin seperti diperlakukan, seperti dirinya. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis. Nah, ini prosedur yang etis ini seperti apa? Mungkin perlu kita telah ulang ya. Kewajiban terhadap diri sendiri, ini kewajiban yang terakhir ya pasal 20 bahwa setiap dokter harus memelihara kesehatannya. Nah, dokter-dokter harus memelihara kesehatan sendiri ya. Jadi mungkin kita harus punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk olahraga, punya waktu untuk memeriksakan diri supaya kita tetap sehat. Jadi kita jangan memforsir kesehatan kita, bukan berarti tidak boleh-boleh demi pasien, tapi ternyata kita sakit sendiri atau kita ternyata tidak fit sehingga kita tidak bisa menolong banyak pasien kita. Nah, ini kewajiban. Bukan sebaiknya ya, tapi kewajiban. Jadi kita wajib sehat ya. Ternyata kita wajib. Baik, itu dari saya dan pesan dari Idi serta dari Pogi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Seno atas materi etik yang disampaikan. Menarik sekali ya. Jadi kewajiban harus ya dok ya, bukan disarankan. Oke, kita lanjut ke tema berikutnya atau materi selanjutnya yang memang sudah kita tunggu-tunggu yang akan disampaikan oleh Dr. Herbert mengenai value and benefit of implant non-NXT. Silakan Dr. Herbert. Terima kasih Dr. Cepi. Terima kasih Dr. Didi sebagai Ketua Pogi Jaya, Dr. Seno sebagai Sekjen Pogi Jaya, pada seluruh panitia atas kesempatannya pada pagi hari ini untuk berbagi mengenai salah satu metode kontrasepsi terkini, yaitu mengenai implan satu batang, dan secara umum adalah bagaimana kita mengatur kehamilan atau perencanaan keluarga pada klien-klien kita. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat, Dr. Cepi? Sudah, Dr. Herbert? Bisa ya? Ya, baik. Terima kasihnya. Bagi sejawat sekalian, salam jumpa kembali. Senang sekali kita bertemu kembali di acara webinar Pogi Jaya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada bagusnya kita ada interaksi sedikit ya, interaktif gitu. Silakan siapkan handphonenya atau laptopnya. Kita ada polling, ada 3 pertanyaan saja untuk memanaskan suasana ya, menghangatkan suasana agar kita lebih semangat dan lebih fokus ke materi yang akan kita diskusikan. Silakan pada panitia menampilkan polling pertanyaan nomor 1. Silakan. Nah, nanti bisa dijawab, diklik aja ininya ya, jawabannya ya, diklik aja di masing-masing jawaban yang sesuai. Jadi nomor 1 adalah di Indonesia bagaimana urutan penggunaan kontrasepsi dari yang paling banyak sampai paling sedikit. Nah, ini pengetahuan umum tentang kontrasepsi yang saya pikir sebagai dokter atau sebagai dokter obgyn, mungkin ada teman-teman bidan juga yang ikut, ini kita perlu tahu ya, di negara kita itu yang paling banyak penggunanya apa sih? Gitu, dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Silakan dijawab. Saat ini udah ada 131 peserta. Paling tidak kita ingin ada lebih dari separuh sudah menjawab.
sebagai pemanasan. Wah, keren, sudah hampir separuh, sudah 53. Ya, baik, saya kira kita punya waktu 1 menit sudah selesai. Dan hasilnya adalah 67% memilih yang A, yang pertama ya. Jadi suntik nomor 1, kedua pil, ketiga IUD implan, dan keempat kontrasepsi mantap. Apakah betul? Mari kita lihat nanti. Kita bahas nanti ya. Terakhir nanti ada lagi. Polling kedua, silakan. Polling keduanya. Boleh di-share? Ya, ini dia. Metode KB apa? Metode KB dengan kegagalan yang paling rendah di antara metode-metode dua ini. Silakan pilih. Silakan pilih metode apa yang kegagalannya ya paling rendah ya. Kegagalannya paling rendah, apakah LNG IUD, apakah Cuppers IUD, apakah implan, apakah pil, ini maksudnya pil kombinasi, atau suntik. Mana yang paling rendah angka kegagalannya? Ya, waktunya 10 detik lagi, silakan dipilih. Nah, pertanyaannya mudah, jawabannya yang sulit. Baik, 3, 2, 1, ya. Bagus sekali, sudah 77 orang menjawab. Terbanyak, wah, bersaing antara LNG IUD dengan Cuppers IUD. Terbanyak menurut para audiens hari ini adalah Cuppers IUD yang paling rendah kegagalannya. Nanti kita lihat. Oke, sebenarnya antara Cuppers dengan LNG sudah terbukti bahwa LNG ya lebih rendah kegagalannya dibandingkan yang tembaga. Tapi dibandingkan yang lain, nah, nanti kita bahas. Baik. Terakhir, pertanyaan terakhir, silakan. Nah, pertanyaannya adalah mengenai pemasangan implan. Berikut adalah kesalahan pada pemasangan implan. Tapi pertanyaannya adalah kecuali. Nah, jadi yang benar yang mana? Yang lain salah, pilihlah yang tidak salah. Silakan dipilih mana yang memang ini kalau dilihat dari teknik pembuatan soal agak kurang ideal ya. Oke, kecuali. Tapi nggak apa-apa, biar seru aja. Mana yang tidak salah? Kalau terlalu biasanya salah ya. Oke, 3 detik lagi. 1, 2, 3. Baik. Ya, jawaban terbanyak adalah posterior dari sulcus brachialis. Nah, apakah itu tepat? Mari nanti kita bahas satu persatu. Terima kasih atas partisipasinya, sejawat sekalian. Mari kita mulai materinya sendiri. Dimulai dengan quote of the day hari ini. Jadi pregnancy, kehamilan sendiri adalah sebuah perayaan dalam suatu kehidupan reproduksi seseorang ya. Jadi itu sama seperti perayaan-perayaan dalam kehidupan kita, sebaiknya memang dipersiapkan, direncanakan dan dipersiapkan. Sama seperti wedding, kehamilan misalnya, pernikahan misalnya, banyak sekali wedding planner, wedding organizer. Namun kehamilan sendiri seharusnya kita memberikan perhatian lebih lagi. Jadi namanya pregnancy organizer atau pregnancy planner ini saya kira sangat penting. Jadi harus tidak cuma tanggalnya kapan atau waktunya kapan, tapi juga persiapan menuju tanggal tersebut ya, menuju waktu tersebut. Oke. Nah, dalam kehidupan wanita dari mulai balita sampai geriatrik, ini adalah berbagai macam permasalahan kesehatan dan berbagai upaya yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan seorang wanita mulai dari kecil sampai geriatrik. Dan kalau kita perhatikan usia reproduksi, di mana saat ini mungkin menarche itu sudah bisa sampai 10 tahun, sudah dapat haid pertama kali, dan menopause taruhlah rata-rata 50 tahun misalnya ya. Jadi 40 tahun seorang wanita itu berada pada usia reproduksi. Dan ini lebih dari 50%, lebih dari separuh usianya adalah di usia reproduksi. Oleh karena itu, kehidupan reproduksi seorang wanita
Dan pasangannya tentu saja ini menjadi area sentral ya dalam kehidupan kesehatan seorang wanita. Itu sebabnya misalnya contohnya bagaimana salah satu yang penting adalah pregnancy ya, bagaimana pregnancy preparation, antenatal care, safe delivery, sampai dengan postpartum care, breastfeeding, termasuk kontrasepsi untuk merencanakan kehamilan selanjutnya adalah hal-hal yang sangat penting untuk dibicarakan dan didiskusikan dan dipahami oleh wanita dan pasangannya. Ini adalah bagaimana saran kita kepada wanita untuk dari masing-masing fase kehidupannya untuk mendapatkan kesehatan reproduksi atau kesehatan secara umum itu menjadi lebih baik. Nah, khusus untuk usia reproduksi remaja ini menjadi penting. Kenapa? Nah, ini saya ambil dari slide-nya Pak Hasto, Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Ada yang disebut dengan bonus demografi kan ya. Pasti sejauh juga sering mendengar. Itu sangat ditentukan oleh bagaimana seorang remaja itu menjalani kehidupan reproduksinya. Ya. Kalau dia bagus, ya dari sekolahnya bagus, pekerjaannya bagus, dia persiapan pernikahan dan kehamilannya bagus, pekerjaannya bagus, terus kesempatan belajar, maka inilah kelompok populasi inilah yang bisa memberikan dividen demografi atau bonus demografi bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara kita. Sebaliknya, kalau remaja tersebut ya mulai dari pernikahannya terlalu dini, kemudian dia kehamilannya tidak direncanakan, dia harus putus sekolah, dan seterusnya, termasuk maternal mortality, gangguan pekerjaan. Ini semakin banyak orang yang seperti ini, meskipun jumlah penduduknya banyak, tidak akan menjadi dividen demografi. Yang ada justru adalah menjadi demographic burden. Ya, kalau Dr. Hasto bilangnya sejahtera, ini malah sengsara. Ini yang mau kita kejar tentu saja di masa depan, bagaimana supaya setiap generasi yang lahir dari wanita di Indonesia itu memiliki jalur yang warna hijau ini ya, sebagai keunggulan dari negara kita yang SDM-nya harus lebih baik. Ini adalah data-data yang menurut saya juga sebagai dokter kita perlu tahu, apalagi dokter obgyn yang berurusan dengan kesehatan reproduksi, yaitu total fertility rate kita atau TFR. Terakhir tahun 2021 adalah bagus, sudah menurun dari 2,4 menjadi 2,2. Artinya apa? Ini setiap wanita di negara kita itu sepanjang hidupnya dia memiliki 2 atau 3 anak saja. Mungkin tahun 2000 itu masih sebelum tahun 2000 masih 2,6, tapi sekarang kita sudah bisa menekan sampai 2,2. Menariknya adalah meskipun tahun lalu itu pandemik menghajar kita dan tampak dari unmet need, jadi unmet need ini adalah berapa persen orang yang seharusnya mendapatkan kontrasepsi dan dia ingin mendapatkan kontrasepsi tapi tidak terlayani. Itu laporan tahun lalu angkanya melonjak menjadi 18%. Dari yang tahun sebelumnya 13%. Padahal target kita tahun 2024 adalah 7%. Namun ternyata TFR-nya tidak berdampak naik ya, malah dia membaik. Ini ternyata disinyalir akibat semakin teredukasinya klien ya, terbukti dengan penggunaan kontrasepsi juga nggak naik-naik amat. Dari tahun sebelumnya 57,9, tahun 2021 di angka 57 nih pemakaian kontrasepsi yang modern. Tapi datanya ternyata ada yang non-modern atau traditional method termasuk kalender ya, itu lebih tinggi belakangan ini di masa pandemi. Mungkin karena dia akses ke provider berkurang, tapi dengan edukasi yang cukup dia bisa mengatur kehidupan reproduksinya sehingga angka kelahirannya tidak terlalu melonjak. Ini berita baiknya. Namun demikian tentu ini tidak boleh dibiarkan, unmet need ini harus dikembalikan lagi seperti sebelum pandemi, termasuk salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran di provider ya, dokter, bidan, dan dokter spesialis. Kemudian ASFR, Age Specific Fertility Rates 15-19 tahun, kita tahu kehamilan remaja ini semakin tinggi, semakin tidak baik. Target tahun 2024 adalah 18 per 1000 wanita 15-19 tahun. Tahun 2021 angka kita di 20. Tentu saja ini masih bisa kita kejar. Begitu pula dengan media usia kawin pertama, itu masih di 20 tahun, usia pernikahan pertama, dan itu targetnya adalah di 22 tahun. IBangga ini adalah program dari BKKBN, jadi indeks pengembangan keluarga agak
agak banyak faktor yang harus dinilai gitu ya, tapi secara umum adalah pencapaian IBangga kita terakhir di 54%, targetnya 2024 adalah 61%. Ya, ini mengenai indeks pengembangan keluarga. Ini adalah indikator yang saya kira kita perlu paling tidak kita tahu arahnya seperti apa negara kita. Nah, penggunaan kontrasepsi sendiri di Indonesia, ini salah satu pertanyaan tadi ya. Memang betul bahwa sebagian besar tadi sudah menjawab betul, injeksi ternyata menjadi metode yang paling populer negara kita. Pil nomor 2, IUD implan nomor 3 hampir sama, nilainya sekitar 5%. Tapi kalau kita perhatikan 2012 ke 2017, sudah mulai ada shifting ya, walaupun tidak terlalu banyak, dari injectable yang tadinya 32% jadi 29%, pil dari 14-12%, IUD dan implan beranjak dari 3-4 menuju ke 5%. Nah, inilah yang ingin kita dorong MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, IUD dan implan, agar angkanya jauh meningkat. Kenapa demikian? Karena ternyata di dunia sendiri angkanya untuk injectable itu nggak ada yang sampai 32%. Mereka paling banyak justru IUD dan pil ya di angka dunia. Selain tentu saja kondom dan kontrasepsi wanita, sterilisasi wanita itu yang paling tinggi, diikuti oleh IUD dan pil. Di negara kita agak berbeda, suntik menjadi lebih tinggi, faktornya banyak ya di sini. Tapi salah satu yang disinyalir adalah karena sulitnya memasang IUD. Dengan kesulitan itu kadang enggan provider ya. Nah, salah satu yang penting adalah dilihat dari data ini. Bahwa pelayanan KB di Indonesia, dilihat dari tempat pelayanan KB-nya, siapa yang paling banyak melakukan pelayanan KB itu adalah yang grafik warna hijau dan biru ini. Grafik dan warna hijau dan biru ini ternyata adalah bidan desa, pustu pusling, dan praktek mandiri bidan. Kalau dilihat angkanya 28% dan 33% ini lebih dari 50% layanan KB di Indonesia itu dikerjakan oleh bidan. Itulah sebabnya kapasitas bidan harus ditingkatkan terutama untuk MKJP, IUD dan implan, karena kita masih bisa lihat bahwa paling banyak pelayanannya adalah suntik. Ini bisa dimengerti karena suntik jauh lebih mudah untuk dikerjakan, ya tidak memerlukan alat-alat banyak. Misalnya IUD kita perlu mejagin, kita perlu spekulum. Tentu tidak semua bidan siap dengan segala fasilitas itu. Bagaimana dengan dokter? Dokter sendiri, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, angkanya kira-kira 10%. Ini yang perlu kita tingkatkan, salah satunya misalnya dengan meningkatkan layanan KB di rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Jadi pada kesempatan ini juga saya mengajak teman-teman dokter dan dokter spesialis untuk meningkatkan layanan KB kita pada klien-klien kita. Dengan demikian, nanti saya kira metode-metode yang memerlukan skill yang lebih tinggi lagi seperti pemasangan IUD, kontak itu menjadi lebih tinggi ya. Itu harapannya. Ya, sejauh sekalian, kalau kita lihat rata-rata usia kehamilan di Indonesia, pertama kali ibu itu hamil, ternyata tidak terlalu berbeda bermakna ya. Dari tahun 2016 sampai 2022 angkanya tidak beranjak banyak dari angka 21 tahun. Ini data dari BPS. Jadi kehamilan pertama pada ibu-ibu di Indonesia itu di umur 21 atau 22 tahun. Sedikit berbeda di perkotaan itu 22 tahun dan di pedesaan 20 tahun. Bisa kita bayangkan dari umur 21 tahun dia sudah hamil dan 22 tahun punya anak, sampai ke umur 50 tahun nanti dia menopause, jadi ada sekitar 30 tahun seorang wanita harus menjaga kehidupan reproduksinya agar kehamilan yang terjadi itu adalah kehamilan yang direncanakan. Nah, bagaimana caranya? Berapa lama sih jarak antara kehamilan itu yang terbaik? Nah, ini ada beberapa data meta-analisis yang menjelaskan kenapa kok waktu itu mungkin banyak sejawat mendengarkan 2-4 tahun ya adalah jarak interval yang baik antara kehamilan. Dan memang itu terbukti dari data-data yang ada. Meta-analisis menunjukkan ini salah satu meta-analisis terbesar. Meskipun tahun 2006 dia melibatkan 63 penelitian dan 11 juta kehamilan, didapatkan bahwa interval antara 18 bulan sampai dengan 59 bulan, ini adalah yang terbaik. Kalau kurang dari 18 bulan, ya berarti 1,5 tahun, atau lebih dari 59 bulan, berarti sekitar hampir 5 tahun ya, 5 tahun kurang sedikit, itu punya resiko terhadap outcome perinatal. Ada 3 hal. Yang pertama adalah preterm,
low birth weight, dan small for gestational age. Jadi 1,5 sampai 5 tahun, jadi kira-kira 2 sampai 4 tahun itu tepat jarak yang disarankan. Bagaimana dengan efek terhadap ibunya? Ini juga ada penelitian melibatkan 181.000 wanita. Ternyata ini di negara-negara yang lower middle, ya, termasuk negara-negara seperti Pakistan, ya, India. Hasilnya gimana? Hampir sama. Jadi 18 sampai 36 kalau di sini, ya. Interdelivery interval sampai 36 bulan. Jadi 1,5 sampai 3 tahun adalah interval terbaik. Kalau lebih rendah atau lebih panjang akan meningkatkan risiko-risiko berikut seperti obstructed labor, perdarahan, hipertensi, malposisi, infeksi, preterm, dan termasuk neonatus tadi, ya. Jadi ini semua data menunjukkan betul sekali bahwa birth spacing yang terbaik itu adalah minimal 1,5 tahun, maksimal itu 5 tahun. Jadi kalau disebut 2 sampai 4 tahun untuk mempermudahnya supaya angkanya genap, saya kira itu adalah waktu yang baik. Jadi kalau kita plot pada seorang wanita, tadi 21 tahun adalah usia hamil pertama sampai dia menopause, perjalanannya gimana? Misalnya dia mau punya anak 2 gitu, ya. Jadi 21 tahun, lalu 25 tahun punya anak lagi dengan spacing 4 tahun. Atau punya anak 3 misalnya, 1, 2, 3. Atau kalau misalnya saya tanya ke mahasiswa nih, ya, mahasiswa FK, kalau saya tanya yang wanita-wanita rata-rata mau hamil pertama kapan? Banyak yang mengatakan bahwa mungkin sekitar 25 tahun, Dok, nikahnya. Oke. Berarti 25 tahun, kemudian dia anak kedua mungkin sekitar 29 tahun, ya. Atau dia mau anak ketiga masih oke, 33 tahun, karena kita tahu usia ideal adalah antara 20 sampai 35. Di atas 35 itu risiko pada ibu maupun pada bayi itu akan meningkat. Begitu pula dengan kurang dari 20 tahun. Ya, nah disinilah perannya bagaimana caranya setelah menars, di mana libido sudah ada, kemudian hormon seksualnya semua sudah berjalan dengan baik, gimana caranya dia mencegah supaya jangan sampai hamil dulu sebelum waktu yang tepat, ya. Jadi di sini misalnya penggunaan kondom atau pil ini menjadi penting, ya. Berapa kasus yang memang dia membutuhkan waktu lama untuk mencegah, IUD pun boleh untuk digunakan, ya. Kemudian setelah melahirkan anak pertama, disinilah makanya pemerintah itu selalu mempromosikan yang disebut dengan kontrasepsi pasca persalinan. Ya, karena dia motivasinya tinggi dan dia sedang ada di rumah sakit, tentu ini menjadi faktor pendukung bahwa dia akan mendapatkan kontrasepsi dengan segera setelah melahirkan. Nah, ini contoh pada skenario pertama, dia umur 21 tahun sudah hamil, ya, kita bisa tawarkan berbagai metode kontrasepsi jangka panjang, IUD dan implan, ya. Mungkin dia selama hidupnya akan menggunakan 5 kali, baik itu 2 IUD misalnya, 3 implan, atau 3 IUD 2 implan misalnya contohnya. Atau kalau anaknya 3, ini juga bisa, kalau planningnya adalah dia ingin punya anak 3 dengan perencanaan seperti ini. Yang masing-masing bisa IUD bisa 5 tahun, implan bisa 3 tahun. Kan IUD rekomendasi WHO pun bisa sampai 10 tahun selama tidak ada keluhan. Ya, nah, gimana yang usia pertama hamilnya 25 tahun juga sama. Ini kita perlu diskusikan dengan klien, ya. Bagaimana perencanaan keluarganya. Untuk wanita zaman sekarang yang pekerja, wanita pursue pendidikan dan karir, tentu juga banyak. Oh ya, jangan lupa pada usia-usia di atas 35, kontrasepsi mantap juga kita tawarkan, ya. Oke, ini adalah contohnya sekarang banyak yang sudah umur 32, 33, kehamilan pertamanya. Ini juga penting untuk kita diskusikan bahwa setelah 35 tahun risiko meningkat, jadi sebaiknya memang harus disegerakan, ya, dan dijaga juga dengan kontrasepsi. Ya, antara 35 tahun ke atas, jangan lupa kalau anaknya sudah cukup bisa kita tawarkan kontap. Jadi bisa kita lihat ini berbagai skenario bagaimana kita menawarkan metode kontrasepsi sebagai cara atau tools untuk merencanakan kehidupan reproduksi dari klien-klien kita. Tentu saja metode yang lain seperti kondom, pil, suntik ini juga bisa kita berikan kapan saja, ya, pada pasien-pasien yang tidak dapat menerima IUD atau implan karena alasan apapun.
Sejawat sekalian, kita tahu ini adalah kontrasepsi yang ideal, ya harus aman, bisa reversible, terjangkau, side effect-nya ringan, ya sangat efektif, kegagalannya tinggi, nyaman dipakai, dan ada tambahan efek non kontrasepsi yang menguntungkan, namun ini hampir tidak mungkin kita dapatkan. Jadi kita harus cari karena sangat individual respons klien terhadap metode kontrasepsi, kita pilihkan mana yang terbaik buat klien kita. Tentu saja makin banyak pilihan akan semakin baik buat klien maupun buat kita. Nah, di Indonesia sendiri program pemerintah ini semua gratis, ya, alat-alat kontrasepsinya, Alkonnya, obat suntik 1 bulan, 3 bulan, pil kombinasi, AKDR atau IUD, susu KB, tapi baru yang 2 batang ya, yang 1 batang belum masuk program. Mungkin tahun berikutnya akan ada. Kondom ini juga dibagikan secara gratis di puskesmas-puskesmas. Ya, di WHO ada kompendium baru untuk KB-KB baru, misalnya adalah pil kontrasepsi, yaitu Polipristal Astat, atau ELA, vaginal ring yang berisi E dan P, DMPA yang subkutan, jadi ini depot MPA, medroksiprogesteron astat, tapi disuntikannya bukan intramuskular, ini untuk meningkatkan penggunaan mandiri, ya, jadi self administration. Transdermal atau koyo yang kurang populer di negara kita ini juga adalah merupakan kombinasi E dan P. Suntik 2 bulan, nah ini juga menarik. Kalau suntik dulu hanya 1 dan 3 bulan, sekarang kita ada suntik 2 bulan, Gestin. Kemudian tentu saja yang sekarang makin disukai yaitu implan 1 batang. Kita tahu bahwa berbagai metode ini berdasarkan efektivitasnya dari mulai yang less sampai yang more efektif. Implan dan IUD ini merupakan komponen kontrasepsi yang lebih efektif dibandingkan yang lain, ya. Gitu. Dan sebelum kita memberikan layanan mana kontrasepsi terbaik buat pasien, tentu harus dimulai dulu dengan konseling. Di dalam konseling ini, tadi komponen penting adalah kita pastikan klien kita mempunyai suatu perencanaan dalam kehidupan reproduksinya. Ini ada berbagai alat bantu yang sejawat bisa gunakan, misalnya alat bantu pengambilan keputusan ber-KB atau ABPK-KB, atau KLOP KB, baik itu versi cetaknya maupun versi softwarenya yang ada di handphone, bisa di-download sendiri, KLOP KB namanya. Atau juga media-media yang bisa di-download dari situsnya Kemenkes, misalnya untuk pasien dengan HIV, bagi calon pengantin, dan juga sudah masuk di dalam buku Pink ANC mengenai kontrasepsi. Di sini adalah penting untuk kontrasepsi pasca persalinan, ya. Jadi ada halaman yang bisa sejawat lihat untuk dipakai dalam melakukan konseling pada pasien-pasien postpartum. Konseling ini bisa diberikan baik itu sebelum menikah, ya, catin, calon pengantin, pada saat hamil, sehingga dia nanti pasca persalinan akan lebih mudah untuk mengadopsi kontrasepsinya. Setelah melahirkan juga kesempatan yang baik. Kalau teman-teman bertemu dengan pasien pasca persalinan atau pasca keguguran, jangan lupa untuk membahas mengenai kontrasepsi. Dan ini juga saya pada teman-teman yang bukan obgyn atau bukan bidan, penyakit dalam anak, itu juga bisa kita promosikan bahwa ibunya yang sedang kontrol anaknya, misalnya bayi baru lahir, mungkin juga diingatkan mengenai apakah sudah menggunakan KB atau belum. Saya kira konseling ini menjadi faktor utama keberhasilan layanan KB kita. Dan salah satu metodenya, ada banyak metode, yang kita anjurkan adalah 17 dari Gather, ya. Jadi setelah salam kita assessment menggunakan wawancara, bertanya. 2 hal penting yang harus ditanyakan adalah apakah klien kita sudah punya perencanaan keluarga. Ya, usianya dia, usia suami, pekerjaannya, jumlah anaknya gimana, riwayat KB sebelumnya gimana, apakah punya motivasi KB tertentu, kapan rencana punya anak lagi, dan seterusnya. Itu kita tanya. Dan yang kedua, jangan lupa adalah kondisi medis. Dari kondisi medis ini, lalu kita lihat apakah ada kontraindikasi tertentu dari kondisi medis yang kita bisa gunakan KLOP KB atau McWill untuk memberikan alternatif terbaik bagi kondisi pasien tersebut yang akan kita berikan pada fase uraikan. Nah, fase uraikan inilah kita berikan metode berdasarkan kondisi klien. Jangan lupa, tentu MKJP menjadi pilihan utama. Kalau dia bisa memang cocok dengan kontab, kita tawarkan kontab, misalnya usia 40 tahun, anak sudah cukup, daripada kita berikan hormonal terus, efek metabolik dan sistemiknya banyak, kita bisa berikan alternatif kontab. Kalau kontab memang tidak, kita lanjut ke MKJP yang
kedua yaitu implan atau IUD, baru setelah itu yang lainnya. Ya, baru habis itu ambil keputusan, barulah setelah itu kita jelaskan lebih detail lagi mengenai satu metode yang sudah dipilih. Jangan lupa ada satu kalimat penting untuk disampaikan di akhir pertemuan kita bahwa klien dapat datang kapan saja apabila pasien ragu atau merasa perlu untuk bertanya atau ada efek samping apapun, silakan datang kapanpun. Gitu ya, ini konseling. Nah, ini tadi Klop KB yang bisa kita gunakan. Ini contohnya dari softwarenya. Jadi pada menu diagram lingkaran akan tampak Macwheel seperti ini berbahasa Indonesia. Di bagian paling luar adalah kondisi medis yang menjadi perhatian kita. Lalu di tengah ini akan ada kriteria WHO untuk masing-masing metode kontrasepsi terhadap kondisi medisnya. Yang terbaik adalah 1 dan 2. Ya, 3 dan 4 itu diberi warna merah agar kita waspada. Sedapat mungkin kita pilihkan jangan yang 3 dan 4, yang 1 dan 2. Kalau ada lebih dari 1 morbiditasnya, kita harus catat satu-satu. Itu sebabnya agak kurang nyaman. Kita lakukan yaitu menu berikutnya, yaitu penapisan klien berdasarkan kriteria kelayakan medis. Kita tinggal pilih, tadi ini ya, kelainannya apa saja sudah bisa terlihat. Kita pilih misalnya diabetes, ya, lalu kita klik pilih, lalu kita klik di sini selesai. Begitu kita klik selesai, langsung kelihatan metode apa yang dapat digunakan. Lalu ini adalah kriteria WHO-nya. Ada angka dan ada huruf. Nah, huruf ini adalah penjelasan. Ada penjelasan mengenai kondisi diabetes misalnya tadi ya. Kita bisa cari pada menu keterangan. Misal tadi ada huruf Q, maka di huruf Q itu keterangannya adalah untuk insulin dependent dan non-insulin dependent jika terdapat komplikasi atau lebih dari 20 tahun sudah mengalami DM, maka tadi yang tadinya 2 jadi 3 ya. Ini ya, pil kontrasepsi kombinasi misal. Jadi ini cara membacanya untuk huruf dan angkanya. Baik sejauh sekalian, jadi itu tadi konseling. Lalu bisa kita bayangkan bahwa paling bagus memang kalau kita bisa memberikan MKJP pada pasien. Dengan MKJP mungkin dia hanya butuh 3 atau 4 kali saja sepanjang umur hidupnya. Dibandingkan dengan suntik misalnya, bisa dibayangkan kalau setiap 3 bulan, apalagi setiap bulan dia harus suntik, berapa kali dia harus datang ke klien, kemungkinan gagalnya, kemungkinan lupanya, itu tentu sangat tinggi. Sebab itu, sekarang kita galakan long-acting contraception service, Kontap, IUD, dan implan. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan berhasil atau tidaknya. Kita tahu di Indonesia masih sangat rendah, angkanya masih 5%. IUD, di dunia padahal IUD itu mencapai 17%. Di masih jauh kesempatan yang bisa kita galakan untuk IUD dan implan. Tentu dari sisi klien, kita harus edukasi mitos-mitos yang salah mengenai implan dan IUD. Terus kita sampaikan teman-teman yang punya media sosial. Tadi kalau Dr. Seno sampaikan hal-hal mengenai media sosial yang mungkin kita harus hindari. Saya kira ini adalah justru yang harus kita galakan. Melalui media sosial kita edukasi pasien tentang pentingnya ber-KB, pilihan-pilihan KB yang bisa kita kerjakan. Kemudian dari sisi provider sendiri, skill kita untuk mengupdate ilmu dan keterampilan dalam memasang IUD misalnya, jenis-jenis implan terbaru misalnya, termasuk implan 1 batang. Fasilitas, IUD sendiri butuh fasilitas lebih banyak. Implan lebih sedikit karena asal ada barangnya dan ada anestesi lokal sudah cukup tanpa memerlukan alat-alat bantuan. Funding dari pembiayaan, ini tentu saja hal penting. Itu sebabnya dari BKKBN, kami sendiri dari PKMI, terus mengadvokasi agar KB ini bisa di-cover oleh pemerintah, tidak hanya oleh BKKBN, bahkan juga dari BPJS. Dan saat ini sudah banyak sekali kemajuan yang kita dapatkan untuk fundingnya. Jadi saya kira ini menjadi PR kita bersama, baik dari ID maupun dari POGI, ya. Masuk POGI Jaya. Nah, mari kita sekarang lebih fokus lagi ke implan. Ya. Kenapa sih implan ini menjadi pilihan yang menarik gitu dari MKJP selain IUD? Tadi Dr. Didi juga sudah sampaikan bahwa dulu sempat ngetren, lalu agak menurun karena ternyata untuk yang dulu 6 batang ya, 6 batang masangnya susah, nyabutnya juga susah. Sampai ke 2 batang ternyata masih ada masalah cabutnya, masalah pasangnya. Kenapa bisa begitu? Dari 6, 2 jadi 1. Ini yang contoh yang 1 Implanon yang generasi sebelumnya, dan sekarang sudah ada Implanon NXT. Yang 2 batang, di Indonesia saat ini paling tidak ada 3 jenis implan 2 batang. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang dalam pemasangannya membingungkan gitu ya. Ada yang harus dipatahkan, ada yang putar dipatahkan.
Ini contoh pemasangan implan dengan sistem pengaman yang diputar dan dipatahkan. Masalah terutama timbul pada saat pemasangan yang kedua tuh. Sudutnya kadang-kadang pada saat menusuk yang kedua itu yang pertama jadi bengkok gitu ya. Lalu bingung bagaimana untuk memasang pengamannya itu, apakah ini yang diputar atau ini yang dipatahkan. Kadang waktu pelatihan dapatnya yang diputar 180 derajat, pas lagi mau praktek dapatnya yang model lain lagi. Belum lagi nanti melepaskannya. Melepaskannya harus dapat 2. Kadang satu mudah, yang satu lagi lebih dalam. Ini sebuah menyebabkan memang implan 2 batang menjadi semakin tidak populer. Di beberapa negara implan 2 batang ini bahkan sudah tidak ada. Kemarin teman saya dari Filipina cerita bahwa di sana semuanya sudah 1 batang. Sudah tidak ada lagi yang 2 batang. Kenapa? Karena yang 1 batang ini mudah sekali. Sama seperti kita masang infus itu lebih sulit karena harus masuk ke dalam vena. Sedangkan ini asal dia di bawah kulit, satu aja, crack. Kemarin Dokter Eka pada saat pertama kali promosi implan 1 batang ini di Samarinda, dia bahkan mengerjakannya hanya kurang dari 30 detik udah selesai. Itu ya, sangat mudah. Tentu saja nanti pelepasannya pun akan jauh lebih mudah karena hanya tinggal melepas satu saja. Mari kita lihat lebih dalam lagi ya, apa sih implan 1 batang Implanon NXT ini? Jadi implan ini bisa berlangsung selama 3 tahun, isinya adalah etonorgestrel 68 mg, bisa berlaku selama 3 tahun, efek kontrasepsinya. Pada keadaan pandemi kemarin bahkan ada evidence menunjukkan bisa di-extend sampai 12 bulan, jadi 4 tahun. Kemudian juga quick onset, begitu dia dipasang dalam waktu beberapa hari dia sudah bisa langsung aman untuk melakukan hubungan seksual. Ya. Karena isinya adalah progestin only, nah, efek utamanya bukan untuk menekan ovulasi sebagai efek awal, tapi justru mengentalkan lendir serviks ya. Ini menjadi penting. Dan juga kembalinya fertility setelah dilepas itu juga cepat. Kemudian pemasangannya sangat mudah, ya, pelepasannya juga sangat mudah dan sangat bisa ditoleransi oleh klien kita. Angka discontinuity-nya agak sangat rendah ya akibat adverse events-nya. Apa saja adverse event-nya nanti kita akan lihat. Bagaimana dengan efektivitasnya? Sudah jelas ya bahwa ternyata implan ini salah satu metode yang paling rendah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kontap, wah menarik nih angkanya. Kontap, si implan ini jauh lebih rendah. Kenapa? Karena implan itu begitu udah dipasang di bawah kulit, pasti dia bekerja ya. Sedangkan kalau kontap, kadang-kadang kontapnya sulit misalnya untuk melakukan tubektomi karena keadaan perlengketan misalnya, atau salah yang diligasi misalnya ternyata round ligamen, itu bisa terjadi. Tapi pada implan itu nggak mungkin terjadi. Kalaupun tidak bisa dipasang, itu langsung kelihatan dan langsung dipasang yang baru. Itu pula dibandingkan dengan IUD ya, IUD bisa jadi ekspulsi dan lain sebagainya, gagalannya lebih tinggi. Implan, satu keunggulannya adalah efektivitas yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah efikasinya tadi sudah, safety dan tolerability. Tadi sudah dijelaskan, dan terakhir adalah paling mudah pemasangannya dibandingkan yang 2 batang sebelumnya. Bagaimana dari sisi biaya? Mahal nggak dok? Nah ini ada penelitian-penelitian yang sudah menunjukkan bahwa dibandingkan dengan pil kontrasepsi oral, maka dalam 1 tahun pertama memang initial fee-nya atau initial cost-nya itu lebih tinggi dibandingkan pil misalnya atau suntik misalnya. Tapi setelah 1 tahun itu kalau dijumlah semua biaya untuk implan dan biaya untuk pil itu sudah tinggal 50% saja. Lebih murah dibandingkan pil kontrasepsi. Ya, itu baru tahun pertama. Jadi secara keseluruhan ini jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan berbagai metode yang lain termasuk IUD, termasuk OCP, vaginal ring, ya, termasuk transdermal, implan di sini. Kita bisa bandingkan total cost-nya ya dibandingkan dengan yang lain, ini dia sangat ekonomis. Nah, adverse event, tentu ini yang paling banyak dibahas. Yang gimana dengan adverse event dok? Aman nggak sih implan ini pakai berulang-ulang? Misalnya tadi kita bisa lihat ada yang 4 kali misalnya ya. Tentu saja kita harus pertama-tama pastikan bahwa kondisi medisnya tidak ada kontraindikasi ya. Jadi WHO kriterianya harus 1 atau 2. Nah ini contoh numbers of subject-nya 942, adverse event-nya apa itu all related. Jadi all itu belum tentu karena implannya, tapi yang pasti karena implannya itu bisa dilihat di angka ini. Angkanya 5%, 2%, 4%, 1% ya tidak terlalu banyak. 11%
Apa itu 11%? Weight increase. Jadi 1 dari 10 mungkin akan ada peningkatan berat badan. Angka ini hampir sama dengan pil, baik itu Progesterin only maupun kombinasi, ya itu angkanya 1 di antara 10. Jadi 9 tidak ada weight increase juga sebenarnya. Ya, jadi sangat tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau kita promosikannya bahwa banyak nih yang weight increase, tentu banyak yang nggak mau. Padahal 9 dari 10 tidak ada weight increase yang bermakna. Begitu pula dengan headache dan dizziness, ini angka di 15%. Ini tentu juga harus kita tanyakan juga pada saat evaluasi penggunaannya. Ya. Ini untuk adverse event yang related dengan implan. Bagaimana dengan gangguan mood? Gangguan mood ada di sekitar 3%, 5%. Ya, juga tidak tinggi angkanya. Breast pain lumayan 10%. Kemudian jerawat 11%, 1 dari 10 juga. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita informasikan bahwa angkanya sebenarnya tidak besar. Dan seandainya pun itu ada, kita bisa lepas kapan saja. Gitu ya. Jadi ini angkanya, datanya seperti ini. Nah ini sekarang bagaimana cara menginsersinya. Setelah ini akan ada video. 3 menit video, silakan sejawat dengarkan. Pasangan. Implan 1 batang harus dipasangkan secara subdermal atau tepat di bawah kulit untuk membantu mengurangi risiko cedera saraf atau vaskular. Posisikan implan 1 batang tepat di bawah kulit pada sisi dalam lengan atas dari tangan yang tidak dominan atau jarang digunakan, yang di bawahnya terdapat otot trisep sekitar 8 hingga 10 cm dari epicondylus medial humerus dan 3 hingga 5 cm ke arah posterior dari sulcus atau lekukan antara otot bisep dan trisep. Lokasi yang tepat adalah subdermal, yaitu tepat di bawah kulit yang di bawahnya terdapat otot trisep dengan tujuan menghindari pembuluh darah besar dan saraf yang berada di dalam dan di sekitar sulcus tersebut. Jika tidak memungkinkan untuk memasang implan 1 batang di lokasi ini, misalnya pada wanita dengan lengan yang kurus, maka harus diinsersikan sejauh mungkin ke arah posterior sulcus. Regangkan kulit di sekitar titik insersi ke arah siku. Tusuk kulit dengan ujung jarum sedikit dengan sudut kurang dari 30 derajat. Sebelumnya, Anda harus memposisikan diri Anda sedemikian rupa, sehingga dapat mengamati pergerakan jarum dengan melihat aplikator dari samping. Tusukan jarum hingga bevel, atau disebut lubang ujung jarum yang miring, agar tepat berada di bawah kulit dan tidak terlalu dalam. Jika Anda menusukkan jarum melewati bevel, tarik jarum sehingga hanya bevel yang berada di bawah kulit. Turunkan aplikator hingga posisinya hampir horizontal atau melandai. Untuk memudahkan penempatan secara subdermal atau tepat di bawah kulit, ungkit kulit dengan jarum sambil memasukkan jarum sepenuhnya. Anda mungkin akan merasakan sedikit kesulitan mendorongnya, tetapi jangan mendorongnya terlalu kuat. Jika jarum tidak ditusukkan seluruhnya, maka implan tidak akan terpasang dengan benar. Jika ujung jarum terlihat keluar dari kulit sebelum pemasangan jarum selesai, maka jarum harus ditarik kembali dan posisi subdermalnya harus disesuaikan kembali sebelum menyelesaikan prosedur pemasangan. Pertahankan posisi aplikator dan buka kunci penggeser ungu dengan sedikit menekannya. Dorong. Nah, di sini paling penting adalah melihat dari samping, sejawat sekalian, bahwa aplikator ini sudah sampai kepada titik yang tepat ya. Jadi kulit bertemu dengan bagian yang putih ini. Kadang-kadang ini terjadi kesalahannya adalah tidak sampai maksimal, jadi masih ada jarak antara aplikator ini dengan kulit. Nah, di sini nanti akan nongol tuh sebagian implannya. Jadi sebelum kita withdraw, maka pastikan dulu dari samping. Kadang dari atas tuh nggak terlalu kelihatan, jadi kita harus lihat dari samping. Kita lanjutkan. Penggeser sepenuhnya hingga berhenti. Jarum sekarang terkunci di dalam badan aplikator. Aplikator sekarang dapat dilepaskan sekarang. Jika aplikator tidak dipertahankan dalam posisi yang sama
selama prosedur ini atau tuas ungu tidak ditarik sepenuhnya hingga berhenti, maka implan akan terlihat menonjol di titik pemasangan. Jika hal ini terjadi, maka lepaskan implan satu batang dan lakukan prosedur baru di titik pasang yang sama dengan menggunakan aplikator bat. Nah, sayang banget kan kalau kita seperti ini terpaksa terbuang deh satu implan, harganya lumayan. Jadi jangan sampai terjadi. Sebelum kita tarik, tuasnya kita tarik, kita perhatikan dulu dari samping. Dan pada saat kita menarik, jangan sambil mundur, karena sambil mundur juga akan melepaskan implan keluar. Jadi tetap pertahankan, tempelkan ke kulit, yang gerak hanya tuasnya saja kita gerakkan. Nah, bagaimana dengan melepaskannya? Ada video 6 menit, silakan didengarkan. Pelepasan implan, persiapan. Pelepasan implan hanya boleh dilakukan dalam kondisi aseptik oleh tenaga kesehatan yang terbiasa dengan teknik pelepasan implan ini. Jika Anda tidak terbiasa dengan teknik pelepasan tersebut, hubungi produsen produk yang tertera dalam informasi peresepan. Sebelum memulai prosedur pengangkatan, periksa lokasi implan. Pastikan lokasi implan yang tepat di dalam lengan dengan merabanya. Jika implan tidak teraba, baca kartu pengguna atau rekam medik untuk memastikan lengan sebelah mana yang terdapat implan di dalamnya. Prosedur pelepasan. Mintalah pasien untuk berbaring telentang di atas meja pemeriksaan. Lengannya harus diposisikan sedemikian rupa dengan siku ditekuk dan tangan di bawah kepala atau sedekat mungkin. Temukan posisi implan dengan merabanya. Tekan ujung implan yang paling dekat dengan bahu untuk menstabilkannya. Sebuah tonjolan akan terlihat yang menunjukkan ujung implan yang paling dekat dengan siku. Jika ujung implan tidak menyembul, maka pelepasan implan akan menjadi lebih menantang dan harus dilakukan oleh petugas yang berpengalaman untuk melepaskan implan yang terpasang lebih dalam. Hubungi produsen produk yang tertera dalam informasi peresepan untuk informasi lebih lanjut. Tandai ujung implan dan ujung yang paling dekat dengan siku. Spidol bedah dapat digunakan. Bersihkan titik tempat insisi akan dibuat dan oleskan antiseptik. Lakukan pembiusan pada titik, misalnya dengan 0,5 hingga 1 ml lidokain 1% pada tempat insisi akan dilakukan. Pastikan untuk menyuntikkan anestesi lokal di bawah implan untuk menjaga agar posisi implan sedekat mungkin dengan permukaan kulit. Nah, ini penting ya, sejawat sekalian. Nyuntiknya itu jangan di atas implan, tapi di bawah implan. Karena kalau di atas implan, kita makin kabur nanti. Implannya akan lebih terkubur. Tapi kalau di bawah implan, dia justru akan mendorong implannya lebih dekat ke kulit lagi. Dan gerakan untuk menonjolkan implan sebelum kita lakukan sayatan itu sangat-sangat penting, akan mempermudah kita melepaskannya. Penyuntikan anestesi lokal di atas implan dapat semakin menyulitkan pelepasan implan. Tekan ujung implan yang paling dekat dengan bahu untuk menstabilkannya sepanjang prosedur berlangsung. Awali dari ujung implan yang paling dekat dengan siku. Buat insisi longitudinal yang sejajar dengan implan sepanjang 2 mm ke arah siku. Berhati-hatilah agar tidak memotong ujung implan. Ujung implan harus menyembul dari insisi. Implan dapat dilepas sekarang. Jika implan tidak menyembul, tekan implan perlahan ke arah insisi hingga ujungnya terlihat. Bila perlu, pisahkan perlahan jaringan ikat dari ujung implan dengan menggunakan penjepit. Pegang implan dengan penjepit medis dan bila memungkinkan, keluarkan implan. Jika ujung implan tetap tidak terlihat setelah dilakukan pembedahan tumpul, buat sayatan pada selubung jaringan, lalu keluarkan implan menggunakan penjepit moskito.
Jika ujung implan tidak kunjung terlihat di dalam insisi, masukkan penjepit seperti penjepit moskito dengan posisi melengkung, dengan ujung mengarah ke atas secara dangkal ke dalam insisi. Pegang implan perlahan. Balik penjepit dan terima dengan tangan Anda yang satunya. Dengan penjepit kedua, lakukan pembersihan secara hati-hati terhadap jaringan di sekitar implan dan pegang implan kuat-kuat. Implan selanjutnya dapat dikeluarkan. Yang di bawahnya terdapat otot triceps sekitar 8 hingga 10 cm, 3-4 inci dari epicondylus medial humerus dan 3 hingga 5 cm, 1,20 sampai 2 inci ke arah posterior dari sulcus atau lekuk antara otot biceps dan. Oke, jadi ini kita ukur setelah implannya keluar, pastikan bahwa keseluruhan implan itu sudah keluar ya. Kadang-kadang ada yang patah. Ini kalau dia ukurannya kurang, jangan-jangan ada patah. Kita harus evaluasi lagi. Salah satu cara mengevaluasinya kita bisa gunakan USG. USG yang dengan linear probe itu dia akan terlihat hyperechoic gambaran implannya. Jadi kita bisa lihat bahwa cara untuk melepaskan implan kalau dipasangnya itu benar subdermal itu sebenarnya sangat mudah. Jadi kita nggak perlu sampai hematom luar biasa. Kadang-kadang itu yang menyebabkan penggunaan implan ini menjadi kurang populer karena pelepasannya yang kadang-kadang memang sulit kalau dia terlalu dalam. Itu sebabnya pastikan saat masangnya itu tidak terlalu dalam. Baik, sejawat sekalian, sebagai kesimpulan atau summary hari ini, pesannya adalah tadi kehamilan harus direncanakan dan harus dipersiapkan. Dan saat kita bertemu konseling dengan klien, pastikan klien kita dan pasangannya sudah mempunyai perencanaan ya terhadap kehidupan reproduksinya. Tadi spacing yang terbaik adalah jangan kurang dari 18 bulan dan jangan lebih dari 59 bulan. Mudahnya ya 2-4 tahun adalah interval yang ideal. Konseling itu menjadi kunci keberhasilan layanan KB kita. Bisa digunakan 17 tadi, menggunakan alat-alat bantu seperti ABPKKP dan Klop KB, itu silakan dimanfaatkan. Dan saat ini ada one rod implant satu batang yang sangat atraktif karena dia mudah pemasangannya, selain tadi efektif, drop out rate-nya rendah, pasangnya mudah, lepasnya harusnya juga mudah, lebih ekonomik, dan dengan adverse event yang sangat bisa ditoleransi. Jangan lupa untuk selalu mengecek kondisi medis, bagaimana medical eligibility kriteria pasien kita terhadap implan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya untuk sharing hari ini. Saya kembalikan ke Dr. Cepi. Ya, terima kasih Dr. Herbert atas pemaparan materinya. Jadi sangat menarik sekali dan kayaknya kok mudah gitu masangnya. Tapi kalau nggak dicoba didampinginya dulu, kalau langsung deg-degan juga ya Dr. Herbert ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan coba lihat di Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama pada Dr. Herbert, ini masalah informed consent untuk tindakan sterilisasi atau KB kontak, apakah perlu persetujuan suami, Dok? Oke, silakan. Iya, ini isu yang sering ya, menarik ya. Bahkan tidak hanya kontak, Dr. Cepi, kadang implan pun, IUD pun, sebaiknya memang dalam berbagai pertemuan kita sudah membahas, di Indonesia ini KB itu kan untuk pasangan ya. Dalam Permenkes, undang-undang itu adalah untuk pasangan. Jadi kalau kita ingin memberikan KB pada pasangan wanitanya, tentu pasangan suaminya harus tahu ya, dia juga sangat penting untuk mendapatkan konsen dari suaminya. Ya, karena ini bisa menimbulkan permasalahan. Beberapa kejadian kalau suaminya nggak tahu, tiba-tiba ada masalah lagi ya. Misalnya kita mau steril, tiba-tiba ada kejadian hematom kah, perdarahan kah, suaminya nggak tahu, ini juga bisa menjadi isu. Jadi sedapat mungkin dapatkanlah konsen. Kalau memang
tidak ada hadir orangnya saat itu, at least kita berkomunikasi ya. Sekarang kan bisa ada handphone, video call, at least itu dapatkan dulu konsennya. Meskipun yang ideal memang secara tertulis, ya harus dituliskan di dokumen. Tapi memang kadang-kadang di lapangan itu tidak bisa terlalu ideal. Namun adanya konsen dari suami langsung dengan media, saya kira itu sudah cukup untuk kita melanjutkan pelayanannya. Demikian dari saya, Dr. Cepi. Ya, terima kasih Dr. Herbert. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Dr. Heditan. Mohon bertanya, apakah rumus jumlah anak kali usia ibu lebih atau sama dengan 100 itu masih berlaku untuk KB kontak? Nah, ini juga tampaknya sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang ya, Dr. Cepi. Apalagi kita tahu makin banyak wanita yang bahkan menginginkan, sekarang kalau kita praktek nih, bahkan banyak pasangan yang nggak menginginkan punya anak loh. Sudah mulai ada. Jadi dengan sengaja dia malah bikin, dok saya ingin nikah tapi saya nggak mau punya anak. Kami berdua udah sepakat untuk child free. Gitu. Udah mulai banyak gitu. Nah, selain itu tentu masih lebih banyak lagi yang anaknya cuma pingin 1, cuma pingin 2. Padahal tadi umurnya misalnya baru 30. Anaknya sudah 2 dan mereka merasa sudah cukup gitu. Ditambah lagi dengan adanya IVF yang semakin luas ya. Jadi kontab ini saya kira adalah syaratnya adalah pertama complete the family. Jadi pasangan itu sudah yakin bahwa mereka tidak ingin punya anak lagi. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua adalah konsen dari keduanya. Dan sudah kita konseling bahwa setelah kontab dia tidak bisa lagi untuk hamil secara alami. Meskipun kita tahu ada cara-cara pembedahan untuk melakukan rekanalisasi misalnya, tapi itu tidak kita sampaikan saat konseling bahwa menjanjikan bisa untuk hamil lagi dengan rekanalisasi. Karena pertama yang paling jago mengerjakannya pun angkanya keberhasilan sekitar 30%. Ya, apalagi yang jago mengerjakan ini tentu harus banyak case-nya baru dia jago. Saat ini case-nya sudah semakin sedikit. Sudah tidak ada lagi ahli yang bisa mengerjakan, tidak banyak lah, bukan tidak ada, tidak banyak lagi ahli yang bisa mengerjakannya. Gitu. Yang bisa kita sampaikan adalah seandainya memang ingin punya anak lagi, tidak bisa secara alami, Bu. Memang ada pilihan lain yaitu IVF ya, atau bayi tabung. Demikian. Jadi kalau harus jumlah anak kali usia harus di atas 100 itu nanti banyak sekali yang unmet need. Ya, pasien udah 32 tahun, anaknya 2, wah nggak boleh kontak karena masih 64 gitu kan. Atau 45 tahun pun kalau anaknya 2 masih 90 tuh Dokter Cepi. Ya, jadi kira-kira udah kurang tepat lagi. Selama anaknya sehat dan mereka merasa cukup, keluarganya juga harmonis ya, tidak ada tanda-tanda perceraian misalnya ya. Saya kira ini kita bisa berikan layanannya, Dr. Cepi. Karena kontak itu salah satu pilihan yang sangat ekonomis dengan less risk, satu kali kunjungan yang bisa berlangsung seterusnya. Saya kira harus kita tinggalkan itu Dr. Cepi rumusnya. Siap, Dr. Herbert. Makasih dok atas jawabannya. Pertanyaan dari Dr. Adinda sebetulnya mirip dok, jadi kayaknya sama seperti Dr. Herbert yang sudah jawab mengenai kontak harus sesuai dengan usianya, harus di atas 35 apa enggak. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Dr. Adinda juga. Pertanyaan berikutnya saya gabung antara Dr. Santi dan Dr. Tri. Jadi pada saat pelepasan, apakah bisa langsung dipasang dok implannya? Kemudian apakah dipasangnya di lengan yang sama atau harus lengan yang berbeda? Silakan dokter. Iya, sangat bisa ya. Sejawat sekalian, jadi pada saat misalnya sudah 3 tahun pasien yang ingin lepas dan dia puas dengan implannya, ya itu bisa langsung dipasang. Bahkan di titik yang sama juga bisa kita langsung pasang di titik yang sama. Jangan lupa kan kita melakukan infiltrasi tadi ya. Kalau infiltrasi pada saat pelepasan itu hanya kita lakukan di daerah sayatan awal, tapi pada saat pemasangan itu harus kita infiltrasi di daerah sepanjang pemasangan. Gitu. Jadi setelah kita lepaskan, kita harus tambahkan dulu infiltrasi di daerah sepanjang pemasangan, baru kita pasang yang baru. Di sisi yang sama sebaiknya supaya tidak terlalu banyak parutnya.
tidak terlalu banyak risiko untuk hematom. Semakin banyak luka tentu semakin banyak risiko ya, infeksi luka dan lain sebagainya. Kecuali kalau misalnya pasien sudah berkali-kali parutnya banyak sekali dan semakin mendekati area sulcus misalnya, ya itu bisa kita geser ke area yang lebih aman. Tapi tetap di tangan yang sama. Tadi kita bisa lihat kalau penggunaan MKJP-nya baik ya dalam beberapa skenario tadi, mungkin dia sepanjang umur hidupnya hanya sekitar 4-5 kali maksimal. Karena kalau udah usia di atas 40-45, biasanya medical eligibility kriterianya harus hati-hati ya. Bukan menjadi pilihan utama lagi. Jangan lupa kita tawarkan kontab. Kalau memang mereka nggak ingin hamil lagi. Saya kira kontab menjadi pilihan yang lebih cocok pada pasien-pasien yang udah di atas 45 tahun. Atau bahkan di atas 40 tahun. Demikian Dr. Cepi. Ya, terima kasih Dr. Herbert. Ada lagi pertanyaan dari Dr. Eko Wahyudi. Selamat pagi Dr. Herbert. Adakah kontraindikasi dan faktor risiko tinggi pada pemasangan implan dan apakah ada pilihan lain selain itu? Ya, ini kita balik ke medical eligibility kriteria ya untuk implan. Teman-teman bisa buka itu misalnya di handphonenya itu yang namanya Klop KB. Di Klop KB itu ada petunjuk ya kondisi-kondisi medis apa yang menyebabkan implan ini sebaiknya tidak sama seperti karena dia adalah progestin only pill ya, makanya progestin only pill ini perlu kita tanya dulu pada saat konseling apakah ada kondisi medis yang menyebabkan dia menjadi kontraindikasi. Nah, salah satu yang penting untuk kita tanyakan adalah apakah ada kelainan metabolik berat ya, misalnya hipertensi yang tidak terkontrol. Hipertensi yang tidak terkontrol itu juga meningkatkan medical eligibility kriterianya bukan lagi satu, dia menjadi bukan 1-2, dia menjadi 3 gitu ya. Jadi di penapisan itu penting. Misalnya dia tensinya lebih dari 160/100, ini saya langsung coba lihat di sini. Maka untuk metode implan dia angkanya menjadi 2 ya, bukan 1 lagi untuk hipertensi begitu. Jadi silakan gunakan ini. Oh, nggak kelihatan ya. Jadi Klop KB itu untuk menapis kondisi-kondisi apa saja yang pada implan ini sebaiknya tidak diberikan. Implan termasuk kontraindikasi medisnya termasuk lebih rendah ya dibandingkan dengan yang mengandung estrogen atau hormonal kombinasi. Suntik 1 bulan, pil kombinasi, ya, termasuk ring dan termasuk koyo itu adalah kombinasi. Kita tahu komponen estrogen itu jauh memberikan efek samping sistemik dan kardiovaskular yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang progestin only. Jadi relatif yang progestin only ini kontraindikasinya tidak terlalu banyak. Gitu. Tadi kita bisa lihat juga ya ada adverse event yang harus menjadi perhatian kita. Misalnya dia pada kunjungan berikutnya apakah ada muncul kondisi-kondisi tadi, misalnya adanya akne atau jerawat yang berlebihan, penambahan berat badan yang berlebihan, gangguan mood yang berlebihan, menyebabkan dia agak depresif misalnya, itu tentu menjadi catatan ya. Jangan-jangan implan atau progestin only contraception inilah menjadi penyebab keadaan tersebut. Sebabnya harus selalu dievaluasi untuk medical eligibility kriterianya, Dr. Cepi. Ya, terima kasih Dr. Herbert. Ada lagi dari Dr. Dharma, itu mengatakan apakah ada efek samping antara pemasangan implan NXT dengan pemasangan implan jenis yang lain? Bedanya ya. Efek sampingnya beda nggak gitu, Dok, katanya? Ya. Penelitiannya sudah ada dibandingkan antara implan 1 batang dengan implan 2 batang, dengan DMPA, dengan LNG-IUS. Ya, efek sampingnya tidak berbeda bermakna dari berbagai kelompok tersebut, Dr. Cepi. Apalagi kalau efek samping luka ya, efek samping luka pasti jauh lebih ringan karena kita hanya pasang 1 batang. Pelepasannya juga jauh lebih mudah, pasangnya juga jauh lebih mudah. Mungkin pertanyaannya adalah efek sistemik ya. Efek sistemiknya tidak berbeda bermakna karena mereka isinya sama-sama progestin dan sama-sama berlaku untuk 3 tahun. Ya, kita tahu untuk bisa melakukan ovulasi itu ada kadar tertentu minimal 20 mikrogram per hari yang harus ada di darah. Jadi itu sudah di-set
kadarnya tidak mungkin terlalu jauh dari situ. Terlalu rendah juga tidak. Mungkin kalau ini ada implan yang bisa bertahan sampai 10 tahun, nah itu harus hati-hati mungkin ya, karena kadarnya dia harus jauh lebih tinggi. Tapi ini sama-sama 3 tahun. Demikian Dr. Cepi, Ya. tanggapan. Terima kasih Dr. Herbert. Dari Dr. Doni ini mengatakan kalau pasien yang menggunakan implan apakah masih mendapat HIIT yang teratur atau tidak, Dok? Kemudian efek samping implan seperti flek atau tanda-tanda AUB itu cara mengatasinya seperti apa? Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi sama seperti kontrasepsi hormonal yang lain, maksudnya progestin only pill yang lain, maka salah satu materi konseling yang harus kita sampaikan kepada klien adalah akan adanya kemungkinan perubahan pola haid. Ya, kita tahu pada progestin only contraception, kadar progestinnya akan menekan estrogen alaminya, endogennya, sehingga pertumbuhan endometriumnya akan ditekan. Ada beberapa keadaan, itu sebagian besar akan jadi lebih sedikit haidnya, bahkan ada kejadian amenorrhea juga, jadi tidak haid. Ini harus disampaikan di awal, karena kalau tidak, dia bisa jadi putus pemakaian karena dia nggak suka misalnya dengan tidak haid dan takut akan adanya penyakit akibat tidak haid. Nah, ini harus disampaikan di awal. Kita tahu bahwa penggunaan P jangka panjang akan menyebabkan kadangkala terlalu tipisnya endometrium, ya, atrofik, sehingga menyebabkan ada perdarahan yang disebut dengan progestin breakthrough bleeding. Kadar P yang terus-menerus tinggi akan menyebabkan dia lebih mudah untuk berdarah, sangat atrofik. Nah, di situ salah satu caranya adalah dengan pemberian estradiol atau pemberian pil KB kombinasi selama 1 minggu ya, untuk menumbuhkan estrogennya, menumbuhkan endometriumnya dengan memberikan estrogen. Kira-kira demikian. Tapi jangan lupa tetap kita harus selalu cari tahu penyebab AUB yang lain ya. Kadang-kadang kita miss. Kita pikir ini karena progestin contraception, ternyata ada polip, ternyata ada kelainan di serviks, ada miom yang memang harus dievaluasi sebelum kita pastikan bahwa ini benar-benar karena progestin. Kalau tidak ada penyebab lain, ya kita bisa berikan obat untuk menumbuhkan sedikit endometriumnya. Demikian, Dr. Cepi. Siap, terima kasih Dr. Herbert. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mengingat waktu juga sudah jam 11.30, kita sudah ingin mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan sejawat yang untuk bisa mendapatkan sertifikat 2 SKP dari IDI, silakan mengisi form post-test yang sudah dibagikan di kolom chat. Mohon data diisi dengan lengkap dan benar, sertifikat akan dikirim via email. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya persilakan Dr. Herbert mungkin bisa memberikan closing statement atau kesimpulan singkat dari acara kita siang ini, Dok. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Cepi. Saya dan juga teman-teman dari Divisi Kesehatan Reproduksi, saya kira kita punya semangat yang sama ya. Pertama adalah kita tingkatkan layanan KB di tempat kita masing-masing. Dan khusus untuk implan, saya kira ini perlu diadvokasi agar di rumah sakit paling tidak tersedia implan 1 batang ini, sehingga apabila suatu saat ada klien yang membutuhkan dan cocok untuk mendapatkan implan, itu kita tidak ada halangan mengenai ketidaktersediaan alat. Jadi mohon teman-teman cek di rumah sakitnya masing-masing, paling tidak ada 1 atau 2 implan yang ready gitu ya, karena alatnya juga mudah untuk pemasangannya. Kalau teman-teman juga membutuhkan pelatihan, saya kira dari Organon, sponsor kita hari ini, akan dengan senang hati untuk memberikan pelatihan menggunakan dummy dulu misalnya, kalau takut misalnya nggak berhasil gitu ya, walaupun nggak mungkin nggak berhasil. Kalau saya kira kalau dokter pasti berhasil karena masang infus aja bisa, apalagi masang implan seperti ini. Jadi mari kita tingkatkan penggunaan MKJP, baik itu IUD maupun implan yang jauh lebih mudah, agar program KB di negara kita itu berhasil ya. Sehingga generasi yang kita lahirkan nanti dari wanita-wanita Indonesia ini punya kualitas SDM yang tinggi. Sehingga cita-cita 2045 negara kita negara maju bisa tercapai, Dr. Cepi. Terima kasih.
Makasih dok, wah keren-keren. Mudah-mudahan tercapai ya cita-citanya. Amin. Jadi, kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Blik Dokter, Pugi Jaya, dan juga PT Organon Pharma Indonesia. Semoga webinar kita pada hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita terutama mengenai kontrasepsi dan reproduksi di Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Dr. Herbert, terima kasih semuanya.